مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa arwahil anbiya'i wal mursalin was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa jami'il ulama'il amilin wal awliya'i was salihin wa syuhada'i was siddiqin wal khulafa'ir rasyidin wal a'immatil arba'atil mujtahidin wa masyayikhis sufiyatil muhaqqiqin wa jami' masyayikhina wa muallimina fid din wa abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa aqaribina wa ahbabina wa man ahsana wa habba ilayna aw lahu huququn alayna wa arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anna Allah yu'li darajatim fil jannah wa yu'idu alayna wa ala auladina wa ala azwajina wa ala dhurriyyatina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa nafahatim fid dini wad dunya wal akhirah. Mohon sumbangan Fatihah untuk ibu kita yang pernah jadi Ibu Presiden Republik Indonesia, Ibu Ani Yudhoyono, istri dari Bapak SBY, meninggal dunia tadi di rumah sakit Singapura karena penyakit kanker darah insyaallah. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran bi hurmatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa qatada bihudah ila yaumi liqa'illah amma ba'du. Alhamdulillah, di penghujung Ramadan di hari ke-27 hari ini masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian dan rupanya hampir memasuki penghujung Ramadan. Pesertanya luar biasa, alhamdulillah masih tetap bertahan, bahkan ada tambahan-tambahan dan tadi saya sangat sangat haru sekali, haru karena ada saudara kita dari Bogor, Pak Haji paling selatan ini dari Bogor ini beliau dari Bogor, ini hadir karena beliau ini sering mendengarkan, mengikuti tiap hari di YouTube di Bogor, ini beliau, akhirnya beliau menyempatkan diri mau pulang ke Madura, tapi domisilinya sudah di Bogor, tapi di Maduranya pun ini jauh dari Omben, dari Sampang, jadi memaksakan diri. Kemarin pakai mobil ternyata tidak nutut, tadi pakai sepeda motor supaya nutut karena memang sudah mulai antri di jalan. Masya Allah, barakallah fiqh. Ini beliau menyempatkan diri dan ternyata memang pengajian ini dinikmati oleh saudara-saudara kita seiman di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, semoga barokah. Semoga barokah. Hari ini sesuai janji saya bahwa kita berkeinginan dalam 1 tahun itu akan dijadikan seluruhnya Ramadan. Kenapa? Karena kita sudah merasa nikmat betapa pahala dilipat gandakan, satu. Yang kedua, mendapatkan ketenangan dalam hati, benar? Mendapatkan ketenangan dalam hati, terus kemudian iman lonjakannya luar biasa, peningkatannya luar biasa. Terus yang keempat, silaturrahim seperti sekarang ini luar biasa. Maka oleh karena itu kita yang jelas merindukan
merindukan Ramadan akan selalu datang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saya berjanji kepada semua yang ada di sini, hari ini khusus membahas tentang puasa sunnah. Persiapan puasa sunnah. Karena kalau hanya merindukan tapi tidak punya usaha untuk menciptakan Ramadan di luar Ramadan, tidak bisa. Toh walaupun, saya ulang, walaupun kemuliaannya tidak sama dengan Ramadan, tapi kalau pekerjaan ibadah yang ada di Ramadan kemudian kita pindah ke bulan-bulan yang lain, itu luar biasa. Salah satunya adalah puasa, tapi bukan puasa wajib, tapi puasa sunnah. Kecuali ibu-ibu yang masih punya hutang puasa, yang haidnya kemarin datang atau sekarang sedang haid, itu nanti dioperalih ke bulan yang lain, dipaskan di bulan-bulan mulia umpama, silakan, tidak ada masalah. Karena ada ulama yang memperbolehkan tasyrikun niyah. Apa tasyrik niyah itu? Tasyrikun niyah adalah satu pekerjaan punya dua niat. Gitu ya. Ada ulama yang menjelaskan begitu. Jadi umpama seperti sekarang ibu-ibu punya hutang 6 hari. Akhirnya dia puasa di bulan Syawal, itu terhitung qadha puasa, terhitung puasa sunnah Syawal. Ada yang begitu, ikut imam itu saja. Ikut yang berpendapat seperti itu. Ada yang bilang beda-beda, qadha, sunnah. Ada yang begitu. Ya ikut yang mudah itu. Jadi boleh. Jadi menduakan niat itu boleh katanya. Gitu ya. Ya sudah, kita sekarang bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah hadis sahih dijelaskan, man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu 'anin nari sab'ina kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja di jalan Allah, itu fi sabilillah, ada yang memaknai fil jihad waktu berperang, tapi ada yang bermaknai fi sabilillah itu niatnya ikhlas karena Allah. Jadi niatnya ikhlas karena Allah. Maka orang yang berniat seperti itu puasa satu hari saja, itu akan dijauhkan oleh Allah dari api neraka 70 jurang. 70 jurang api neraka, 70 jurang. Per masing-masing jurang itu ada yang memaknai 10 tahun. Berarti 70 jurang. Per masing-masing jurang satu tahun. Berarti 70 tahun. Kan 70 jurang kan? Per masing-masing jurang perjalanan 1 tahun. Jadi satu hari saja kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka 70 tahun. Hadisnya sahih. Saari panjenengan apa asa sunnah? Ipajauhan Allah petong bolo tahun dari apoi? Neraka. Fi sabilillah. Ramadan masuk. Puasa satu hari di jalan Allah itu akan dijauhkan 70 tahun dari api neraka. Mbian 30 hari apa sah? Insyaallah. Jauh di apoi neraka. Amin. Alhamdulillah. Fungane. Mbian jangan ngocaan muda, ibri muda lagi ngocak. Macam muda nih kuat. Dikal tak usah ngocak muda. Papareng itu namanya anugerah dari Allah. Sehingga kemarin ada doa ya, ada doa kemarin itu loh. Masih hafal? Dibaca berapa kali semua dosa diampuni? 3 kali. Masih hafal? Ayo dibaca. Allahumma. Loh kok masih dah? Kok masih mau ditulis? Kan sudah ditulis di papan tulis kemarin. Sudah kan? Ya Allah, kok bilang tidak? Di YouTube-nya coba lihat. Doanya begini, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi. Ada?
Ayo dibaca. Ayo sekali lagi sampean ikuti saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ayo diulang. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Sekali lagi. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Itu artinya apa? Ya Allah, pengampunanmu lebih luas dari dosa-dosaku, dan rahmatmu lebih aku harap daripada amalku. Artinya apa? Pengampunan Allah itu besar, sama seperti barusan itu. 1 hari saja berpuasa sunnah, sudah dijauhkan 70 tahun dari api neraka. Masya Allah. Sahih. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ya Allah, luar biasa. Semoga bisa kita amalkan. Ini yang pertama ya, yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui, biar saya siksa dia sekarang, karena kemarin tidak hadir. Sekarang yang kita bahas adalah kita itu hidup dihitung bukan per bulan tapi per tahun. Tidak ada orang tanya umur berapa bulan, tapi umur berapa tahun, kecuali memang anak kecil umur berapa bulan. Kalau orang sudah dewasa ditanyakan umur berapa tahun. Ternyata Allah itu melalui Nabi Muhammad menyediakan amal untuk menghapus dosa setiap tahun. Setiap tahun. Hitungannya bagaimana? Ini prinsipnya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Man barang siapa jaa yang melaksanakan, datang itu artinya melaksanakan, bil hasanati kepada kebaikan, satu kebaikan, falahu maka ialah bagi man asyru amthaliha, adapun 10 sepadannya. Satu kebaikan dibalas 10. Faham? Yuk kita hitung sekarang. 1 tahun berapa hari? 360. Ini sebagai sebagai pegangan kita. Jadi 1 tahun 360, sekali berbuat baik dibalas 10. Paham ya? Baik. Puasa pertama kita langsung adalah puasa 6 hari di bulan Syawal, ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Sekarang saya tanya kepada Anda semua sekarang. Ini langsung saja main akal-akalan sekarang. Bismillah. Tapi ada dalilnya, bukan akal-akalan ini. Ada dalilnya. I'anatut Thalibin, silahkan dilihat. Yuk. Pertama, puasa pertama yang akan saya bahas. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan diikutkan 6 hari pada bulan Syawal, maka faka'annama shamat dahra, berarti dia berpuasa 1. Sekarang 1 bulan berisi berapa? 30. Kalau 1 hari itu hitungannya 10, berarti 1 bulan dapat berapa?
300. Dapat 300 karena per hari dapat 10 kebaikan. Betul? Kemudian ditambahin 6 hari. 6 hari kali 10 berarti 60, berarti 360, 1 tahun. Cengeng. Iya. Isangku. Faham? Gitu ya. Itu pun murah menurut saya. Kenapa? Karena 1 bulan kadang tidak punya nilai 30. Yang sering 29. Itu murah menurut saya. 29 sudah terhitung 30. Karena hadisnya tidak menghitung bulan 29 30. Pokoknya 1 bulan. Man shoma Ramadan fa'atba'ahu thumma atba'ahu sittan min Syawal, fa'atba'ahu sittan min Syawal. Maka kemudian dia mengikutkan 6 hari di bulan Syawal, faka'annama shamat dahra, berarti dia sudah berpuasa 1 tahun. Jadi dalam bulan Ramadan tidak dihitung 29 atau 30. Tapi kalau menurut perhitungan seperti ini, berarti 29 dihitung 30. Dari saking murahnya Allah, luar biasa. Sudah? Jelas? Jadi puasa pertama sudah kita bahas sudah. Yang paling afdal ge muslim, yang paling afdal puasa Syawal itu langsung apa masih nunggu kue sudah habis? Hah? Ya. Apa kue kalau sudah habis, daging sudah tinggal sedikit, apa boleh? Boleh. Tapi yang afdal apa? Wattisaluha biyaumil idi afdalu. Afdalu mubadaratan lil ibadati. Kata Fathul Mu'in. Menyegerakan. Jadi dari puasa Ramadan selesai, hari raya sehari makan, langsung menyegerakan, itu lebih utama daripada masih putus-putus. Kenapa? Mubadaratan lil ibadati, segera melakukan ibadah. Berarti dia dihitung orang sesergep, segera melakukan ibadah. Dek kemarin ada, mage saya morok pada tak temu gija. Kan mangkana nyari pelian kemarin dari Mayu. Isu penting di niat dulu, paham ya? Iya, karena saya biasanya mudik ini 1 hari setelah hari raya mudik ke Jember. 5 hari biasanya, tanggal 5 baru nyampe sini. Coba ya, ujian. Masya Allah, luar biasa. Ini yang apa? Syawal. Jadi yang pertama udah selesai Syawal. Yang kedua, ada puasa hebat. 1 hari bisa menebus 2 tahun. Sunnah muakkadah. Puasa apa? Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Namanya puasa Arafah. Masya Allah. Jadi yukaffirus sana allati huwa fiha wallati ba'daha. Jadi menghapus di tahun ini dan tahun yang akan datang. Berarti 2 tahun. 2 tahun. Jadi tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Sekarang permasalahannya, ada permasalahan. Saya kan sudah janji. Saya siksa dia sekarang. Gantian. Kenapa kemarin tidak datang? Udah. Sekarang umpama, ada umpama ini. Ya. Ternyata melontar jumroh di Mekah hari Sabtu. Berarti sudah tanggal 9. Betul? Ternyata hari raya di Madura hari Senin. Berarti tanggal 9-nya hari
Hari Ahad. Jangan Minggu, Ahad. Hari Ahad. Ya gitulah. Sekali hijrah. Sekali hijrah. Jadi hari Ahad. Jadi hari Ahad baru tanggal 9 di Indonesia. Betul? Tanggal 9 di Indonesia. Maka kemudian hari rayanya hari Senin. Sedangkan di Mekah melempar jumrohnya, kok melempar jumroh? Wukuf di Arafahnya, ya, wukuf di Arafahnya tanggal 9-nya adalah hari Sabtu. Maaf ya, tadi saya bilang melempar jumroh, bukan. Wukuf di Arafahnya hari Sabtu. Tapi di sini tanggal 9-nya hari Minggu, hari Ahad. Sudah. Seninnya hari raya, Idul Adha. Bagus. Ini bagaimana kalau dua seperti ini? Bagaimana kalau dua seperti ini? Begini, mengikuti waktu di mana kita bertempat. Begitu ya. Jadi keputusan ada beberapa basul masail itu mengikuti di mana kita bertempat. Karena bulannya, keluar bulannya masing-masing tempat tidak sama. Matla namanya. Matla, benih tapla, matla. Matla. Apa matla itu? Tempat keluarnya bulan itu berbeda. Jelas? Kalau di Mekah umpama sudah keluar, di sini belum. Maka ini. Tapi ada yang bersikuku, kalau di Mekah sudah wukuf di Arafah hari Sabtu, berarti Ahad itu sudah hari raya. Nggak mau mikir, pokoknya ikut Mekah. Karena yang dimaksud puasa Arafah itu adalah wukuf di Arafah. Begitu? Iya, wukuf di Arafah. Ada yang bilang seperti itu. Tapi, ada tapinya ini. Saumi Arafah itu tasi'i dil hijjah. Pada tanggal 9 bulan Dzul Hijjah. Berarti bukan pada waktu wukuf Arafah, tapi tasi'i dil hijjah, tanggal 9 Dzul Hijjah. Tanggal 9-nya kapan di Indonesia? Hari Ahad. Ya hari Ahad. Paham? Jelas ya? Itu menurut kaul yang lebih banyak. Tapi ada yang memaksakan diri tetap harus ikut Mekah. Ya enggak apa-apa, silakan. Wong itu hanya perbedaan pendapat kok. Sampean yang puasa tanggal 9 2 tahun diampuni. Allah, 1 hari cuma. Sare, mane King sengka. Tapi, ada tapinya ini. Bagi orang yang tidak nakal, ini sudah menghidupkan hari-hari 10. Mulai tanggal 1. 1, 2, 3, 4 sudah dihidupkan. Kan ada wasyaf'i wal watr walayalin ashr, wasyaf'i wal walayalin ashr. Malam-malam 10 itu malam Dzul Hijjah itu maksudnya. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu adalah pahala dilipat gandakan juga oleh Allah. Tanggal 1, 2, 3, 4. Sehingga ada yang berpuasa mulai dari tanggal 1. Prainya tanggal 10 karena sudah hari raya. Cuma ngeker. Kata kita, ngeker. Kenapa? Tidak makan sampai sholat Idul Adha. Dapat berapa sudah puasa ini? Dapat 2 sudah. Kemarin secocokai berdeki. Ya, mohon mampu. Paling mampu, ya Allah, amin. Ada lagi yang di bawah derajatnya, di bawahnya Arafah. Apa? Asyura. Tanggal berapa Asyura? Ya namanya Asyur. Berarti 10 bulan Sorah. Iya bulan Muharram. Mon binan akhirnya nawon Sorah. Sabal tekepek di raja Sorah Sapar Mulot Dinawal dilahir Recep Reba Pasah. Bener? Tinggi sabal tinggi. Tinggi. Coba sampean hitung Hijriah, ayo. Paling mikir.
Awal bulan Hijriah itu apa? Muharram. Setelah Muharram Safar. Tak kompak ya. Akun kayak. Setelah Muharram Safar. Setelah Safar Rabi'il Awal. Rabi'il Awal Maulud. Setelah Rabi'il Awal Rabi'il Akhir atau Rabi'il Tsani tahun terus. Setelah itu Jumadal atau apa Jumadil Ula. Terus Jumadas Tsaniyah. Terus Rajab. Terus lebur meker gitu. Apa dah? Sa'ban, Reba. Terus setelah itu Ramadan, puasa. Tadi ialah tak lopot-lopot. Ramadan. Tidak ada bulan puasa, bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Setelah Ramadan Syawal. Setelah Syawal Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah Dzulhijjah. Ini 12 bulan. Ada 4 bulan mulia, dimuliakan oleh Allah. Hebat itu, dimuliakan oleh Allah. Disebut dalam surah Taubah, minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan mulia, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Iyo, ba benda yang matura, tekepe. Ada makin muljeng itek mah. Cabis pemator gaya apa? Abtin Roma kabin anak. Anu bagus, tekepe. Bulan tekepe, Dzulqa'dah bagus. Tuh. Pola kerja lain ke. Jadi begitu. Dzulqa'dah enggak mau, padahal itu adalah bulan Iya, bulan mulia. Mun kare raja, dok karen tangkel. Kau rebukan kabeh, puasa. Sudah ya? Apa? Puasa Asyura. Ini grade-nya, derajatnya di bawahnya sedikit. Mengampuni dosa setahun. Kalau Arafah mengampuni dosa 2 tahun. Kalau Asyura 1 tahun. Sudah 1 tahun cuma Asyura. Tapi di situ banyak kejadian penting sehingga orang-orang banyak berzikir pada waktu itu. Ya, katanya barang siapa yang pada bulan Muharram hari Asyura tanggal 10 ada tausi'ah lil iyal, man wassa'a ala iyalihi. Jadi belanjanya dilancarkan, istrinya yang biasa dikasih 50 kasih 100. Bu, yang biasa dikasih 100 kasih 200 umpama pada hari itu, maka itu akan dilancarkan rezekinya setahun. Mentem ban bu, ban berining sewolo ban setia seket kelancar rezekian jadi ya kebeli cuko mau kebeli cuko tak lah pada boy hari kangko usus engko deh mau kebeli cuko tarik untuk bersama dia nyaman begitu. Jadi begitu tausi'ah lil iyal. Udah biasanya kalau Asyura banyak orang cari anak yatim ya. Anak yatim setelah Asyura ada sudah. Jadi setelah Asyura ada sudah anak yatim sudah, tidak dihiraukan lagi. Khusus Asyura memang, khusus Asyura. Sama seperti ini, jangan bicara jeleknya orang, jangan bergibah kalau bulan puasa. Kenapa? Puasa. Kapan? Syawal. Padahal dalam Lataiful Ma'arif dijelaskan, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian punya niat untuk berbuat maksiat di luar Ramadan, maka puasanya selama 1 bulan ditolak oleh Allah. Lobar. Ngocak sampean. Mun kun karela aku nambu apa iku lagi. Tak ada yang ngampul jadinya mana. Asyura. Sudah ya? Sudah. Ada Senin, Kemis. Puasa Senin dan Kamis. Kenapa? Laporan amal. Laporan kapan? Hari
Kamis. Senin lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi puasa Senin Kamis. Berarti Senin Kamis itu dalam satu minggu ada. Berarti kalau 4 minggu terisi berapa hari? 8. Lebih sudah dari 1 tahun. Berarti kalau 8 per bulan berarti kan 80 nilainya. Lebih sudah dari 1 tahun. Hebat kan? Ini tingkatannya agak ke atas ini. Kalau tadi kan mengampuni 1 tahun. Ada yang 2 tahun. Ini bisa lebih dari 1 tahun. Asal puasa Senin, Kamis. Ada lagi. Apa? Ayyamil bid. Hari-hari terang. 13, 14, 15. Jadi 1 bulan berisi 3 hari. Berarti kalau 3 hari orang berpuasa 3 hari itu sudah bernilai seperti puasa 1 bulan, karena per hari bernilai 10. Kelia anu keburu si tanggal 13 kemarin keburu terapa apa sudah ya. Atau ada ataunya ini, ayyamis sud. Apa? Malam atau hari-hari gelap. Tanggal berapa? Ini tanggalnya 28, 29, 30. Jangan menghitung Masehi, Hijriah. Medhurah, jandeng katoh. Medhu apa asa tanggal 10 lekor, 9 lekor, 30. Terus kemudian kalau ditanyakan, Ustaz, Kiai, bulan itu kan tidak tentu tanggal 30, bisa berisi 29. Berarti bukan bulan ini, tidak. Berarti kalau ini nantinya tanggal 1, tetap dinamakan hari gelap. Kenapa? Karena tanggal 1 bulan masih belum keluar. Jelas? Gitu. Kalau mau ikut kaul yang kedua, bukan mulai tanggal 28, tapi tanggal 27, 28, 29. Berisi berapa dalam 1 bulan? Berisi 3. Berarti 3 kali 10 berarti 30, sama dengan berpuasa 1 bulan. Alhamdulillah. Ini rumusnya tetap ini. Man ja'ah bil hasanati falahu asyru amsalihah. Dan masih ada puasa-puasa lain. Apa? Puasa pada bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, termasuk puasa Rajab. Ada yang tidak memperbolehkan, ya silahkan, itu hanya perbedaan. Karena katanya Nabi tidak pernah mengkhususkan puasa pada bulan Rajab. Ya silahkan, tidak ada masalah. Mau puasa, monggo, tidak ada salah. Karena tidak ada ceritanya hari yang haram berpuasa kecuali Idul Fitri, Idul Adha, Ayyamit Tasyrik. Di luar itu boleh, betul? Kecuali apalagi Yaumas Syakki, hari Syakki. Apa Syakki itu? Ragu-ragu. Ini sudah masuk tanggal ini apa belum? Bulan Reba, bulan Sya'ban. Bulan Sya'bannya. Ragu-ragu, tanggal 29, apa ini sudah masuk belum? Haram berpuasa. Dan juga yang tidak boleh berpuasa adalah orang yang tidak biasa berpuasa sunnah setelah tanggal 15 bulan Sya'ban jangan berpuasa. Karena itu sudah persiapan bulan Ramadan. Selain itu boleh silakan puasa, tidak ada masalah. Paham? Ya sudah. Bon biasa terus sakit. Apalagi ada pertanyaan dari perempuan ke saya. Ustaz, saya punya hutang, apa boleh mengganti setelah tanggal 15 bulan Sya'ban? Wajib. Bukan boleh, wajib. Punya hutang masih ditanyakan. Sudah? Paham semua? Tinggal mengamalkan, ya? Tinggal mengamalkan. Semoga bisa mengamalkan. Semoga diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kekuatan untuk bisa berpuasa. Khusus wanita kalau puasa sunnah, pamitan dulu sama sang suami tercinta. Adakah kau membutuhkanku? Dia bilang, tidak, aku tidak butuh. Mohon maaf, aku izin sedang berpuasa. Silahkan. Lah kena rokok.
Sudah, silakan, silakan. Pentang ke Badrus. Apa jangan Badrus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan dua titipan. Dua pertanyaan titipan, satu dari saya. Bukan titipan. Enggak, maksudnya ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan titipan dari orang. Oh, iya. Pertanyaan yang pertama, bagaimana hukumnya orang sholat menambah suatu bacaan yang seperti halnya doa-doa atau zikir yang itu bentuknya bukan rukun qauli. Contoh membaca doa-doa dalam posisi sujud atau dalam posisi yang lain yang itu bentuk bacanya bukan. Maaf ya, bentar. Kalau itu mau bertanya, tolong kasihkan contoh di posisi mana. Jangan seperti posisi sujud atau di posisi lain, beda-beda. Oh, di sini contohnya dalam posisi sujud, Kiai. Ya sudah, jangan ditambah sampean. Sampean cuma menerima titipan. Ya, terus. Ya, di sini contohnya dalam posisi sujud. Menambah suatu doa-doa dalam posisi sujud. Itu hukumnya bagaimana? Yang kedua, sunnahkah sholat subutul iman? Sholat subutul iman atau tetapnya iman yang biasa dilakukan oleh orang itu di antara sholat maghrib dan sholat isya. Ya. Dan pertanyaan lagi, apakah pernah dilakukan oleh Rasulullah? Oh, ya. Yang ketiga, pertanyaan dari saya, kadang kan sholat puasa yaum Arafah serta yaum Asyura itu kan diikutkan, kalau yaum Arafah yaum tarwiyah. Kalau yaum Asyura diikukan yaum Tasu'ah. Iya. Saya punya teman itu ya dulu. Kenapa gak puasa yaum tarwiyah kamu pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah? Gak ada dalilnya katanya. Coba saya minta penjelasan apakah itu betul-betul ada atau tidak. Yaum Tasu'ah dengan yaum tarwiyah. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sudah. Pertama pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang menambah doa-doa tertentu dalam sujud? Boleh, dan itu anjuran dari Rasulullah. Dalam hadis, posisi hamba Allah dan Allah paling dekat itu dalam posisi sujud. Maka perbanyaklah berdoa dalam sujud. Tapi jangan berbahasa selain bahasa Arab, karena itu batal. Paham? Sudah? Sudah pertanyaannya? Ya sudah. 2. Jangan ditambah pertanyaannya sujud. Yang itu dianjurkan oleh Rasulullah, yang lainnya tidak ada, sujud. Jangan ditambahkan, saya bilang jangan ditambah dan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain beda lagi hukumnya. Kalau di sujud memang anjuran Rasulullah dalam hadis, ya. Sudah. Yang kedua adalah salat li subutil iman itu masih dipertentangkan oleh ulama keabsahannya, kebenarannya. Kenapa? Karena itu tidak ada menurut ulama. Kalau mau dipaksakan sholat sunnah li subutil iman, kalau mau dipaksakan, mau dilakukan, seperti jawaban saya yang sebiasa, niat sholat sunnah mutlak tapi doanya mengikuti sholat subutil iman.
Apakah itu dilakukan oleh Rasulullah? Karena memang tidak ada yang warid dari Rasulullah, kemudian dipertentangkan oleh ulama. Rasulullah secara sahih hadisnya pernah melakukan itu, karena memang tidak didapatkan, sehingga dipertentangkan oleh ulama. Paham? Paham? Ya. Yang kedua, yang ketiga, pertanyaannya sampean ini. Iya, apa? Yaumut Tarwiyah. Yaumut Tarwiyah dan Yaumu Arafah, kalau Arafah yang jelas itu hukumnya sunnah muakkadah. Bukan hanya sunnah, tapi sunnah muakkadah. Tapi kalau ada orang berpuasa di tanggal 8-nya, maka itu semata-mata bisa karena dua hal. Satu, al-ihtiyat bi Arafah. Khawatir, berhati-hati, khawatir tanggal 8-nya justru tanggal 9. Paham? Ya. Itu bisa di mana, Kiai? Di I'anatut Thalibin halaman 266 juz 2 kalau meminta dalil. 1 2 3 4 5 6. Di baris ke-6 dari atas. Maaf, 1 2 3 4. Di baris ke-4 dari atas. Jadi begitu. Gitu ya. Jadi bahwa tanggal 9-nya itu kita sunnah muakkadah, tanggal 8-nya semata-mata karena ihtiyat, berhati-hati. Apa boleh? Boleh. Berdosa? Tidak. Siapa bilang berdosa? Ya tetap kalau pas itu umpama sampean kalau ndak punya dalil, paham ya? Tapi puasanya tetap puasa sunnah, tetap masuk ke dalil umum tadi. Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajahu sab'ina kharifan minan nar. Tadi dulu hadisnya. Tetap itu. Paham? Ya, sudah. Selanjutnya, dapat pahala. Puasa Asyura, kenapa kok diikutkan puasa Tasu'a? Karena Nabi punya niat, andaikan aku hidup di tahun yang akan datang, saya akan berpuasa pada tanggal 9-nya Tasu'a. Maka juga tanggal 9-nya sunnah berpuasa, karena Nabi punya niat berpuasa. Satu. Yang kedua, kenapa tanggal 9-nya juga ikut berpuasa? Karena membedai orang Yahudi. Orang Yahudi puasa hanya tanggal 10, sehingga dibedai oleh kita. Kita berpuasa tanggal 9. Paham? Sudah. Silakan lagi. Ada lain. Sekarang konggi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Pak Kiai. Tadi saya mendengar di sebelah rumah, di salah satu rumah ibadah, penjelasan tentang macam-macam syirik akbar. Syirik akbar. Termasuk diantaranya yang dijelaskan itu sholawat yang biasa kita baca, yang ada di biasa di istighatsah itu. Ya insyaallah kalau tidak keliru, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad hilati adrikni ya Rasulullah. Itu katanya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut masjidnya dia itu, saya tahu masjidnya itu. Di masjidnya sampean yang sebelahnya itu bukan hanya sholawat itu yang dibuat syirik, sholawat nariyah juga syirik. Karena ya begitu sudah. Yang di masjid itu yang memang jumlah jamaah Jumatnya tidak sampai 40 itu tetap sholat Jumat, ya di situ. Ya itu bukan hanya qad hilati adrikni ya Rasulullah, tapi juga sholawat nariyah juga syirik akbar. Dan memang sholawat menurut mereka satu-satunya hanya satu, apa? Sholawat Ibrahimiyah. Itu pun tidak boleh ditambah dengan Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Jadi gitu. Yang lain tidak boleh. Yang lain syirik semua. Syirik semua. Padahal qad hilati adrikni ya Rasulullah bimakna tawassul. Itu adalah tawassul. Tawassul itu apa? Kita memohon diri kepada Allah kemudian tawassul.
Tawassul melalui Nabi Muhammad, sama dengan orang dulu buta bertawassul, berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun kalau dibuat dalil mereka tidak mau. Iya, kalau Nabi masih hidup, sekarang sudah meninggal dunia, sampai kapanpun kiamat tidak mungkin bertemu dalil. Jadi begitu. Ya begitu memang. Tidak syirik. Dan itu memang sudah diceritakan oleh beberapa ulama, dan saya punya kitab itu ternyata sholawat itu terjadi, ada orang dulu dekat dengan Allah, beliau itu dekat dengan Allah, itu orang salih, kemudian punya kesusahan, tahu-tahu didatangi oleh Rasulullah, kamu kalau ingin tidak susah baca sholawat ini, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Lah pada waktu itu dibaca di dalam mimpinya, bangun langsung. Tidak ada susah. Malah ini kata guru saya, kalau Anda itu dalam kesusahan dibaca sebelum tidur sampai tidur, maka bangunnya insya Allah susah itu hilang. Tidak syirik, silakan baca. Gitu ya. Ya terus. Yang kedua, ini ya di dalam Quran ada ayat, kalau tidak keliru demikian, nisaukum arsulakum fa'atu arsakum nasyitum. Itu apa ada batasannya, Kiai? Perempuan itu adalah ladang bagi kalian, silakan perbuat di ladang itu cangkul menurut kamu mau. Tidak ada batasannya itu. Erong perong pada asalkan pas jalannya. Kalau bukan jalannya jangan. Pokoknya mon ki jalan erong perong leja iya lepas. Depan belakang pokoknya leja iya. Tidak ada batasannya. Tapi kalau mau ikut Nabi ada aturannya, sopan kan begitu ya. Sama seperti Sayyidina Ali selama hidup tidak pernah melihat dakarnya. Ini selama hidup tidak tahu dakarnya kayak apa. Sehingga Sayyidina Ali itu punya titel radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Ada yang bilang kenapa kok diberi titel karramallahu wajhah, karena Sayyidina Ali itu langsung masuk Islam, tidak pernah kafir. Katanya begitu. Ya, itu. Ada lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan. Abdul Karim Hikmah TV. Fusi. Karim dimmer ini. Hah? Oh saja tukur. Mata entar. Oh aja tukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini Pak Kiai di luar tema, karena biasanya setelah bulan suci Ramadan itu biasanya banyak pernikahan, termasuknya paman saya rencana mau mempernikahan anaknya, tetapi hati saya berat sekali untuk hadir karena ada pesta orkesnya. Bagaimana solusinya untuk kita supaya selamat dari maksiat dan selamat dari diantara paman sama ponakan, supaya tidak ada jarak gitu. Terus yang kedua Pak Kiai, ini pertanyaan, saya mempunyai semacam pembantu anak-anak ngaji di sana di rumah, itu di Bogor, perempuan masih umur sekitar 17-18 tahun, itu berkumpul sama saya satu rumah, kadang-kadang juga sering ikut jemaah sholat. Terus ada yang bilang katanya haram, ada bilang katanya enggak, makanya saya jadi bingung. Karena kalau perempuan ditaruh di rumah kos, ada di kontrakan, saya khawatir. Karena zaman sekarang udah sangat banyak WA segala macamnya, makanya saya taruh di tempat saya sendiri. Cuman tujuan saya yang pertama itu untuk membantu anak-anak ngaji semacam ikro yang tansil seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, hukum menghadiri walimatul ursi itu kan wajib, ya, wajib. Kalau diundang pernikahan, kalau walimah itu kan wajib. Tapi kalau ada maksiatnya tidak wajib, sudah boleh walaupun tidak mau hadir, tidak apa-apa. Ya tapi ya sopan lah, takut dimusuhi oleh pamannya. Tapi bagaimana ini? Satu sisi haram, satu sisi hubungan kemanusiaan begitu ya. Ini repot juga. Apa setelah hadir cepat pulang saja begitu ya? Karena masih ada orkesnya itu.
Karena kalau ada orkesnya, yang jelas kalau ada orkes ya, ada tabuhan begitu, ada istilah apa ya? Sawer ya. Nyawer kita. Nyawernya meletakkan uangnya bukan ada ya Allah. Tak entar berempat. Tapi sebenarnya tidak wajib sudah. Malah kita hadir itu bermasalah. Kalau ada seperti itu. Jadi ya cobalah cari jalan. Lebih baik jangan. Sudah pura-pura sakit sampean kasih. Iya, benar apa? Demi tidak menghadiri itu pura-pura sakit sampean ngasih uang terlebih dahulu. Tidak ada masalah. Ketimbang kita haram kan? Begitu ya. Demi menjaga apa? Menjaga hubungan baik keluarga, kan begitu ya? Iya, enggak apa-apa. Cotek mengetek. Yang kedua, yang kasus sampean tadi, ada 2 perempuan yang kira-kira umur 17-18 dijadikan ustadzah, tapi itu kumpul dengan sampean. Apa haram? Enggak. Yang penting tidak ikhtilat. Ikhtilat itu kumpul berbaur. Kayak ini loh. Ini kan enggak ikhtilat, ada batas ini. Enggak ada masalah. Enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Yang penting masa kita ada fitnah, masa kita naksir sama perempuan itu kan tidak. Cuma ikut sholat. Cuma wanita itu memang kalau sholat berjamaah lebih baik di rumah. Kalau menimbulkan fitnah, cara pacaran maksudnya haram. Ya minta ajar pacaran apa? Kan begitu kan. Yang penting kan tuan rumah aman, kan begitu. Sudah ya? Nah, ini pertanyaan ini Pak Tukirim. Saya pernah mendengarkan orang mengaji Al-Quran menggunakan pengeras suara. Ya bukan pernah, tiap malam. Dan bacaannya ada yang salah. Apakah saya berdosa tidak menegurnya mengingat saya jauh? Ya tidak. Apa jauh? Semacam sentol. Sengidingaki dina, bagi buka ke sentol. Kundapa orang sing ngaji le tedung. Ya ndak. Berdua Kalau tak kau yang pertanyaan natibi yang kepada Karim. Tahu deser kau terus. Yang kedua, ada suami istri bertengkar, ada ya? Ada ya? Ya. Oke, apa boleh, terus. Kemudian pisah rumah, ada ya? Entah kayak ya apa boleh, betul. Tane ngaleng ya, sama. Kemudian pisah rumah sekitar 6 tahun. Oh, tak beli, terus. Dan suami tidak menafkahi lahir batin, melang jalan 6 tahun. Apakah statusnya masih sah suami istri? Iya, selama memang suaminya masih belum bilang talak, tetap sampai kapanpun. Jadi pernikahannya tetap tidak pernah putus. Loh, dia tidak mengasih nafkah, tidak pernah memberikan nafkah zahir ya tidak, nafkah batin ya tidak, tetap tidak boleh kawin lagi. Sebelum apa? Sebelum diputuskan dia bercerai. Apa boleh ini istri sudah statusnya yang seperti ini mengajukan cerai? Boleh, karena sudah tidak dinafkahi oleh suami. Boleh ngajukan cerai. Kemana? Ke pengadilan. Itu namanya fasakh nikah, atau bahasa kita amasa. Boleh. Ketika diputuskan oleh pemerintah, oleh pengadilan agama, maka pada waktu itu sudah cerai. Kalau cerai, tunggu dulu iddahnya 3 kali masa suci baru kawin lagi. Bagaimana hukumnya makmum yang tertinggal 1 rukun dari imam? Ini saya mau jelaskan, kayak andaikan orangnya ini ada, rakaat pertama apa rakaat kedua. Kalau rakaat pertama 2 rukun itu sudah tidak dianggap. Kalau rakaat ketiga 3 rukun. Jadi begini. Ayan, Rian, kamu sini ya. Sini ya. Saya sholat ya, sholat.
Allahu Akbar. Ayo, Allahu Akbar. Ya biar dia itiin. Ya, bini tandi bini. Sampai abas ya, kema secocok ya. Mana tersedia kapi orang-orang. Praban bade janda bade. Ya kan? Sana wirid letak nangis melulu. Nangis melulu. Sudah, begini ya. Terus kemudian saya itu bacanya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tarawih patah semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi begitu ya. Terus rokaan pertama ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar syani'aka wa la batar. Allahu Akbar. Ini enggak. Kenapa? Masih menyelesaikan Fatihah. Ini satu rukun sudah. Sami'allahu liman hamidah. Ini dua rukun. Paham? Dua rukun. Ketika saya hampir sujud, ini baru Allahu Akbar. Tidak dianggap satu sudah. Tidak dianggap satu. Berarti ini harus nambah satu. Paham? Jelas? Iya semua sholat. Tarawih ya wajib begitu ya. Kalau begini, imamnya tidak pernah memberikan kesempatan baca Fatihah. Kayak tadi itu. Ini baca Fatihahnya sampai di iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya ruku, ikut saja ruku. Kita marah, tanggungan siapa? Saya. Kenapa? Salahnya saya tidak memberikan kesempatan baca Fatihah ke makmum. Paham? Ini nyambiannya aman aja baca Fatihah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bonus. Apa gitu? Ya tapi ada yang menyiasati katanya hampir waladdallin dibacakan Fatihah. Maknya relaku jarang bedah koma. Kalau imamnya memang tidak memberikan kesempatan dengan bacaan yang biasa, tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat, baca Fatihahnya biasa, tapi ternyata tidak nutut, berarti tidak memberikan kesempatan, maka ini gugur, sudah ditanggung oleh imam. Apanya? Ya makanya itu lebih baik ikut yang ini sudah, karena sudah tidak apa? Tidak diberi kesempatan, sudah ikut, sudah putus saja. Rahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pokoknya taklim depak waladdallin sekarang. Itu aja. Ada saya cocok ya? Sudah, ada pertanyaan lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah tarawih di suatu musholla, terus tiap malamnya itu menerangkan pahala tiap tarawihnya itu gak sama. Bagaimana penjelasannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sekarang saya itu belum berani menerangkan pahala tarawih tiap malam, karena itu ada di Durratun Nasihin, katanya itu tidak kuat, masih dipertentangkan. Jadi gitu loh. Makanya saya tidak berani. Pahala tarawih suara pertama, pahala tarawih kedua, pahala tarawih ketiga. Itu masih beredar itu. Di mana-mana itu. Begitu. Kalau saya tidak berani. Karena memang ulama tidak berani. Apalagi menjelaskan sampai pahala para ulama, dan itu dianggap hadis. Tidak berani, tidak ada hadis. Di Durratun Nasihin itu yang ada. Saya tidak berani. Sudah, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dijelaskan bahwa di puasa sunnah, khususnya di bulan Syawal, khususnya bagi wanita yang punya udzur ketika puasa Ramadan, itu bisa dengan dua niat Pak Kiai. Nah, kalau misalnya si perempuan itu mau begini,
Bukan dua niat sebenarnya, bukan dua niat sebenarnya. Dia niat mengkodok, pas waktunya di bulan Syawal sudah dimasukkan ke Syawal. Ya, terus. Ya, yang jadi pertanyaan saya adalah ketika di bulan Syawal itu dia tidak niatnya bukan mengkodok puasanya, tapi niat sunnah puasa sunnah Syawalnya. Apakah gugur kewajiban untuk mengkodoknya? Tidak gugur kewajiban, karena yang wajib wajib, sunnah sunnah. Dan itu beda caranya. Apa bedanya? Kalau puasa sunnah, ya, kalau puasa sunnah itu berniat sebelum tergelincir matahari boleh. Jadi sampean kalau sebolo siang, curah tak nyaman makin ngakan, alah pasah. Jadi, tapi kalau wajib mengkodok tetap harus berniat malam hari, paham ya? Iya, karena statusnya beda. Sudah, yang lain. Beda jemaahnya nikah dari Malaysia si beri ini. Inilah. Ini dah, iya. Muhammad Su'i Pelakpak. Oh, sampean nih. Oh, okey. Semua orang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Kiai. Ada orang anak diasuh orang lain, istilah Maduranya anak kala. Kala anak. Yang ingin saya tanyakan, kalau kirim Fatihah atau berbuat baik, apakah harus ada khususon? Kalau tidak khususon, apakah sampai pada kedua orang tua kandung dan anak? Begini. Orang tua itu ada dua. Keturunan itu ada dua. Gitu ya. Keturunan itu ada dua. Ini ya, Rabbana hablana min azwajina wa atau dalam Al-Qur'an walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum dzurriyyah. Dzurriyyah. Dzurriyyah itu ada dua. Ada dzurriyah bin nasabi, keturunan karena nasab. Kalau sampai 5 saya tahu kalau Maduranya itu. Anak, kompoi, piyok, kerepek, gerubek. Gitu ya. Nasab. Ada dzurriyah itu bis sabab. Ada sebab, begitu ya. Ada dzurriyah bin nasab, ada dzurriyah bis sabab. Dzurriyah bin nasab tadi itu anaknya, bapaknya, sudah. Bis sabab adalah karena ketulusan hati guru kepada murid, itu keturunan juga. Jadi kalau saya berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, itu murid saya kena semuanya. Kena, bukan anak saya, tapi murid-murid juga kena. Kenapa? Ada dzurriyah bisabab. Itu pentingnya berguru. Jadi gurunya sampean siapa saja, kalau berdoa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, kena kita semua. Alhamdulillah. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, saya mau ikut kaul yang agak berhati-hati. Begini, Pak Masui. Perbuatan baik itu pahalanya tidak akan pernah sampai. Ini saya mau ngambil yang saya ngasih tinggi. Tidak akan pernah sampai jika tidak disampaikan. Senikah. Ya Allah, abdi dalem sekian kebagusan ki buruh nyonah pada Pak Akin ka. Nah, itu ya. Kalau tidak seperti itu tidak sampai. Ini saya mau ngambil kaul yang berhati-hati. Paham ya? Tapi ada ini kaul yang menyatakan begini, kalau orang tuanya apapun yang sudah kita lakukan kebaikan berarti akan masuk kepada orang tua. Begini maksudnya itu. Siapa saja yang menyuruh kebaikan dan kemudian dicontoh kebaikan itu, mengajarkan kebaikan, kemudian itu dicontoh lagi, kemudian diamalkan, maka kebaikan itu tanpa harus dikhususkan sudah masuk ke saya. Itu dalil secara umum. Jelas jadi?
Dadi mun pan sambian, embun sambian, ring tua sambian, ring tua sing ngalak sambian, ngajarin kebagusan ke sambian. Pas abri biaya ke sambian, memonduk ke sambian, pas ambian ala kebagusan, tau sah khusus sakin depak ke pan benembun. Make beni pan tibi, make beni embun tibi karena saya biayai. Jelas? Nah, begitu. Kiwan. Ada lain? Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada 3 pertanyaan Pak Kiai. Yang pertama, tadi dijelaskan bahwasanya puasa itu untuk Allah. Tapi saya pernah mendengar bahwasanya ada orang tua itu mempuasakan anaknya. Karena itu tesan atau apa untuk lulus jadi apa itu ada. Kadang-kadang berpuasa 30 hari untuk anaknya. Terus yang kedua, ini keluar dari tema Pak Kiai. Sekarang yang viral itu yang terjadi di Makassar, mudah-mudahan ini saya nggak cuma minta anu saja Pak Kiai. Yang kemarin masalah doanya Gusmos itu Pak Kiai, yang benar itu gimana? Allahumma alaika bi Indonesia, Allahumma alaika bi ulama'ina. Ada yang mengatakan itu untuk kehancuran Indonesia, ada yang mengatakan itu untuk kebaikan Indonesia. Ini yang benar yang mana Pak Kiai? Terus yang ketiga ada titipan ini Pak Kiai dari teman samping saya. Sebelum sholat ditambah sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru adzan Kiai. Itu ada dalilnya enggak? Jadi sebelum adzan baca sholawat dulu. Iya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahu akbar gitu. Ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada itu. Ya sudah, sebentar lagi. Yang pertama, apa? Puasa untuk anak. Begini itu maksudnya Mas, puasa untuk anak itu. Kalau niat puasa untuk anak memang tidak ada. Tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau beliau itu mendoakan apa ya? Kalau beliau itu berpuasa pada hari lahirnya, iya, hari Senin, iya. Mungkin begini. Puasa itu punya banyak manfaat, salah satunya adalah ini. Mujabud da'wah, doanya diijabah, ya, doanya diijabah. Maka ketika ibu itu berpuasa mendoakan untuk anak, maka itu doanya diijabah. Begitu ya. Jadi maksudnya ke situ. Tapi menurut saya, kalau hari-harinya pas bertepatan dengan makruh, lebih baik ditambahi. Satu contoh, Sabtu atau Jumat, maka ditambahi. Bisa berpuasa Kemis dan Jumat, bisa berpuasa Jumat dan Sabtu. Jadi ketika nawaitu malam harinya atau pagi harinya, saya berniat untuk berpuasa kelahiran anak. Enggak, jangan. Berpuasa sunnah begitu. Kemudian ketika puasa sunnah bertepatan dengan hari lahir, tidak ada masalah. Tapi berdoa pada waktu itu, dan doanya orang yang berpuasa baik Ramadan maupun di luar Ramadan mustajab doanya. Jelas? Satu. Yang kedua, untuk jawaban ini karena agak rawan. Masalah Gusmus dengan kiai di Paropo, dan itu sudah selesai. Kiai yang di Paropo itu yang viral menegur Gusmus itu sudah sowan ke Rembang, ke Sarang, dan itu sudah bermaaf-maafan dan sudah minta maaf dan sudah dimaafkan. Lebih baik jangan dibalas lagi, jangan dibahas lagi.
Yang benar yang mana? Sebentar lagi akan saya jawab ke sampean. Kalau menurut saya dijawab secara umum tidak etis rasanya. Sebentar lagi saya jawab. Saya janji ke sampean. Ya, saya janji ke sampean. Saya jawab. Saya punya jawaban itu. Tapi kalau ini saya jawab secara umum, ini akan terjadi fitnah lagi. Jadi sampean face to face saja dengan saya, diem-diem berhadapan-hadapan. Saya nanti saya ceritakan itu bagaimana. Tapi tolong ini dirahasiakan. Iya, karena ini sudah selesai kan? Kan sudah selesai. Kalau sudah selesai sudah jangan dibahas lagi. Karena ini sudah bermaaf-maafan, kiai yang dipropos sudah minta maaf dan Ki Mustafa Bisri sudah memaafkan. Begitu ya. Sebentar lagi saya jawab. Yang ketiga, apa? Begini, ini baca sholawat sebelum adzan. Sebentar, kok kayak sudah ya? Yang sunnah justru, saya ulang, yang sunnah justru setelah adzan dan setelah iqomah, bukan sebelum adzan dan sebelum iqomah. Tusannus salatu 'alan nabi ba'dal iqamati kal adzan wa la tuta'ayyanu lahu sigatun wa qad istambata Ibnu Hajar tasliyatan satati fil jum'ah. Sudah. Katanya di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 60, sunnah membaca solawat kepada Nabi setelah iqomah dan setelah adzan. Dan sigatnya, bentuknya tidak ditentukan. Apa solawat Ibrahimiyah, apa solawat yang lain tidak ditentukan. Pokoknya solawat. Malah sebelum berdoa, saya ulang, sebelum berdoa adzan, La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma rabbah hadhihi da'watit tamah was salatil qa'imah. Itu kalau dibacai sholawat dan baca Allahumma rabbah hadhihi da'watit tamah, maka Nabi menjamin dia akan mendapatkan syafaatku. Malah ada ini, maaf ya, ini agak ancaman ini. Yukhsha ala khitami man takallama halal adani au asa al muslima. Dikhawatirkan mati tidak membawa iman kalau ada orang adzan ketika itu dia masih berbicara. Nitek mau ngakana bukar udah cering dek saja buah berada. Iya kan? Ada remeh yo. Ada yang menjawab sambil makan kan? Ini ada ini dua dalam sebuah syair begitu. Yuhsa ala khitami man takallama halal adani wa asa'a muslima au asa'a muslima. Yuhsha dikhawatirkan ala khitami man takallama su'ul khotimah, terakhirnya itu ala man takallama, atas orang yang berbicara, halal adani dikala adzan, au asa'a muslima, atau orang itu juga dikhawatirkan mati su'ul khotimah jika sering menyakiti orang yang Islam. Sekut nyakiin orang nih ke ampo mati tak bener. Dak medeki. Tapi orang jodlah lapar tak iya. Allah, kecuali yang buka bersama. Kalau buka bersama bisa loh. Kayak kemarin ya, kemarin saya ada apa? Ya apa kemarin? Lusa. Itu ada buka bersama di Masjid Nurus Solihin di Galis, Pamekasan. Itu hanya takjil, pakai kurma, setelah kurma kumur-kumur, ya sambil jawab adzan. Setelah itu sholat, baru makan. Jawab. Kun sekalian itu. Ya kan saya ngitek, kok ini kesambian saya. Cering ngitek, beraguna nu. Nyempit gelu tangki, nyempit gelu dah rumah.
Lepas lampir ke Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah. Beni aja jawab kini kan nyaman. Nyalep. Valentino Rossi itu namanya. Gitu ya? Dah cukup. Sudah lebih durasinya ini. Kita lanjutkan besok dan lusa terakhir ya. Dan terakhir saya mohon, yang terakhir saya mohon loh, mohon. Ini ada yang jajar di sini. Saya mau jajar dulu sampean terus di leng-leng asalaman. Ya, binian begitu. Jantar kelakian, Bu. Jasok langsung sampean. Dene make talak mepelak mantar kelakian. Jadi lakian salaman. Kenapa? Karena ini niati adalah silaturrahim dan kita sudah bertemu selama 1 bulan, semoga tetap bersaudara sampai akhirat. So, jadi jika selamat satu, kita punya janji untuk menyelamatkan yang lain. Begitu ya. Betul. Dan perlu diketahui, Qur'annya sudah diselamati malam. Mari bon malam betul Quran. Sakalakong. Bangun jengembian. Tak korban termenjak benyan deh. Saya kira sudah begitu. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان مرحبا يا